Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dalam kondisi yang baik-baik. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya Pak, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang Bapak memberikan kami. Ya, terima kasih banyak. Jadi kesempatan kali ini tujuan saya ingin bertemu dengan Bapak adalah ingin melakukan sedikit wawancara terkait dengan tugas kami di program guru penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini saya ingin banyak belajar dari Bapak bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan, tentunya karena Bapak selaku pimpinan, Bapak selaku kepala sekolah tentunya punya lebih banyak pengalaman daripada kami. Baik Pak, jadi terkait dengan pengambilan keputusan, terkadang kita dihadapkan dengan berbagai kasus di lembaga etika. Mereka dihadapkan dengan dua pilihan yang tentunya sama-sama benar, kemudian dampaknya juga tentunya akan berbeda. Kasus di lembaga etika, di sini saya banyak kewalahan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi itu ingin saya tanyakan kepada Bapak, belajar dari Bapak terkait hal ini. Jadi yang ingin saya tanyakan pertama mungkin Pak adalah bagaimana kira-kira Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau apakah kasus itu sebagai rujukan moral, Pak? Terima kasih. Salah satu tugas yang memang agak berat sebagai seorang pemimpin adalah ketika melakukan suatu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam hal ini terkadang memang ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Jadi kalau dikatakan bahwa kami ini yang sudah berpengalaman sudah banyak, sebenarnya itu juga hanya beberapa pengalaman. Kalau dikatakan bahwa kami sudah berpengalaman belum juga sudah pintar tidak juga Bu. Jadi hanya dikondisikan dengan pengalaman bahwa terkadang kita mengambil keputusan itu ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, mengidentifikasi dulu masalahnya. Kemudian kita pertimbangkan person yang akan kita berikan petunjuk atau keputusan tersebut. Misalnya pengambilan keputusan dalam posisi yang satu yang harus kita kesampingkan, yang satu harus kita dahulukan, walaupun sama-sama benar. Misalnya dalam hal seperti ini, ada kebutuhan guru, ada kebutuhan sekolah, tapi di sisi lain kita dibatasi oleh juknis yang harus membatasi kita melangkah terlalu jauh melewati daripada juknis tersebut. Padahal sebenarnya hal itu tidak sangat membutuhkan. Nah, tinggal kita identifikasi apa masalahnya, dan ketika kita sudah dapat mengetahui masalahnya, maka di situ kita bisa mengambil keputusan sehingga yang lain tidak terlalu merasa ditinggalkan atau dilecehkan atau dikesampingkan. Yang menerima keputusan yang menguntungkan juga tidak terlalu merasa dirinya bahwa saya lah yang paling baik karena saya diberikan keputusan sesuai dengan harapan saya. Seperti itu. Baik Pak, jadi pertama yang seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa mengidentifikasi masalahnya dan selanjutnya melihat dampak-dampaknya ke depannya. Terus mungkin di sini Pak saya ingin bertanya lagi tentang bagaimana pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus yang semuanya misalkan kita dihadapkan dalam dua kasus yang sama-sama benar, artinya betul-betul menjadi sebuah dilema. Bagaimana kira-kira Pak, saya bisa ingin belajar dari Bapak tentang pengambilan keputusan itu, yang langkah-langkahnya yang benar itu, yang selain yang Bapak utarakan tadi, adakah kira-kira hal lain lagi yang butuh saya perhatikan nanti?
betul Bu bahwa pengambilan keputusan ini misalnya sama-sama benar. Ketika kita sudah berada dan sudah mempertimbangkan dan sudah mengidentifikasi jenis masalahnya dan tidak tahu persis bahwa sama-sama benar, maka itulah salah satu kesimpulan kita sebagai seorang muslim. Kita kembali lagi dasar kita sebagai seorang muslim mana yang paling banyak kebaikannya dibanding dengan mudaratnya. Jadi itulah kelebihan. Salah satu contoh misalnya ini hanya misal, ada seorang perempuan bekerja dalam kondisi dia hamil, tapi di sisi lain dia sangat membutuhkan pekerjaan itu, dan kemudian di tempat dia bekerja itu mengharuskan bahwa si karyawan ini tidak boleh bekerja dalam keadaan hamil. Nah, di sisi lain dia sangat membutuhkan pekerjaan, dia harus bekerja. Di sisi lain kodratnya dia sebagai seorang wanita, wajar kalau dia hamil karena dia sudah punya pasangan. Nah, disitulah yang pertama bahwa seorang ibu atau perempuan itu kodratnya setelah dia punya pasangan dia harus hamil, dan di sisi lain dia juga butuh pekerjaan karena dari pekerjaan itu dia bisa mendapatkan penghasilan yang bisa menutupi biaya hidupnya. Sama-sama benar. Nah, tidak sebagai seorang muslim kembali tidak sebagai seorang muslim, maka agama mengajarkan kepada kita menghargai adalah hilang. Maka keputusannya bahwa silahkan mencari pekerjaan yang tidak mengharuskan kita harus pacaran. Itu hanya sekedar contoh juga. Biasa sekali Pak. Jadi saya merasa semakin tercerahkan Bapak mengambil sisi bahwa memang kita sebagai seorang muslim harus mempertimbangkan manfaat dan mudarat dari segala tindakan yang kita ambil. Selanjutnya mungkin Pak yang ingin saya tanyakan lagi, selama Bapak perjalanan Bapak dalam mengambil keputusan Pak, kira-kira adakah tantangan yang Bapak temui selama ini? Tantangannya sangat luar biasa dalam karena memang salah satu tugas yang paling berat sebagai seorang pimpinan adalah kita mengambil keputusan. Yang pertama adalah kita sudah sepakat untuk menerapkan kedisiplinan dengan tanda tertib yang tidak disepakati sebelumnya. Mendisiplinkan siswa, yang pertama harus kita disiplinkan adalah tenaga pendidikan. Ketiga, kita semua sepakat mendisiplinkan siswa sementara tenaga pendidikan tidak disiplin, pasti tidak dapatkan siswa yang bisa disiplin. Olehnya itu, ketika ada teman, ada rekan yang tidak sepakat sama-sama memperbaiki, dia pun tidak masuk dalam ruang. Dan tidak ada teman kita yang pernah, maka ini yang kasih orang itu menyampaikan bahwa itu tidak boleh masuk dalam ruang. Sementara di sisi lain, siswa membutuhkan seorang pendidik yang ada pada saat itu, dan disitulah dibutuhkan kesabaran dan kebetulan serta keberadaan seorang pemimpin harus menyelesaikan masalah dan harus tetap konsisten, dan setelah diperhitungkan bahwa mudaratnya akan jauh lebih besar ketika saya tidak memberikan teguran kepada siapapun yang melanggar aturan itu. Iya Pak, terima kasih, luar biasa sekali. Jadi menjadi seorang pemimpin itu luar biasa Pak ya tanggung jawabnya. Selanjutnya Pak mungkin ini terkait dengan pengambilan keputusan. Apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu ketika ingin mengambil sebuah keputusan, atau ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan Bapak menyelesaikannya pada saat itu, atau bagaimana Pak? Penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan itu terkadang bisa kita lakukan pada saat kita berada pada situasi yang memang harus kita memberikan keputusan, tapi terkadang keputusan itu kita ambil setelah kita merujuk beberapa data yang kita jadikan sebagai acuan. Jadi pengalaman saya sebagai kepala sekolah bahwa
pengambilan keputusan kebijakan dalam kondisi pemikiran yang tidak stabil, pasti hasilnya tidak memuaskan. Jadi ketika kita mengambil keputusan, maka yang pertama kita adalah pemikiran, hilangkan rasa-rasa kekesalan dan kebencian. Kalau waktu itu masih muncul, maka cari waktu yang paling tenang. Mudah-mudahan ketika kita mengambil keputusan, senantiasa kita dalam keadaan yang sabar, bahagia, sehingga keputusannya juga prinsipnya bisa membahagiakan orang lain. Keputusannya dikondisikan dengan masalah yang ada, kemudian dikondisikan di mana pengambilan keputusan itu seorang pemimpin harus berada dalam kondisi yang kondusif. Ini lagi Pak sedikit tentang adakah kira-kira atau orang atau sosok atau faktor lain mungkin yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus di negara kita? Kita sebagai seorang kepala, kita fokus sebagai kepala adalah profesi kita. Kita mengangkat wakaset, dan wakaset yang kita angkat itu masing-masing punya job masing-masing. Kita berikan amanah sebagai wakaset, sebagai pembantu kepala sekolah, baik di dalam melaksanakan kegiatan maupun juga di dalam merancang sebuah kegiatan. Olehnya itu saya selama ini diberikan amanah, kalau memang saya lihat kondisinya masalah ini berhubungan dengan kurikulum, maka saya mengundang kurikulum untuk kita berdiskusi. Begitu juga kalau masalahnya itu berhubungan dengan masyarakat, penduduk yang ada di sekitar sekolah, maka saya akan undang wakasek, humas. Begitu juga dengan ketika kita bermasalah dengan masalah kebutuhan dan pendanaan, maka saya mengundang bendahara bersama dengan timnya untuk berdiskusi, dengan harapan bahwa keputusan itu walaupun mungkin ada kekeliruan dan kesalahannya, tapi kita upayakan supaya seminimal mungkin itu bisa terjadi. Maka kita libatkan teman-teman untuk menjelaskan sesuai kapasitasnya. Selalu melibatkan orang-orang yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, setidaknya saya sudah dapat pencerahan tentang bagaimana mengambil keputusan ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus di negara kita. Selanjutnya mungkin Pak yang terakhir mungkin bisa diberikan sebuah kata-kata untuk kedepannya saya agar bisa mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi kasus-kasus ini. Satu yang selalu saya pesankan, baik pada saat kita ada kegiatan yang melibatkan semua tenaga pendidik, bahwa jadi guru yang baik atau tidak sama sekali. Guru yang baik adalah kita berada di depan ada mesin contoh untuk teladan, dan ketika dia berada di tengah menjadi motivasi, dan ketika dia berada di tengah jadi terdorong untuk bisa mencapai cita-cita dan harapan semua. Jadi guru bukan hanya sebagai orang yang mentransfer ilmu, tapi guru adalah orang yang bisa ditiru dan dicontoh, bukan hanya di sekolah tapi di mana-pun mereka berada. Jadi prinsipnya adalah jadi guru yang baik yang bisa merubah Terima kasih sekali, luar biasa sekali pencerahan yang saya dapatkan dari Bapak. Terima kasih atas waktu Bapak. Waalaikumsalam, dan saya juga sebagai profesional mohon maaf dan kondisi saya masih sangat terbatas, dan saya sangat hormat kepada ibu yang dengan
siap dengan segala macam permasalahan, tapi tetap eksis dalam melaksanakan tugas sebagai guru dan sebagai guru calon penggerak. Semoga semua urusan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ya, amin. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak,